Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Waras guys, waras. Semangat pagi guys. Waduh, yang lagi kerja, yang lagi ngosek WC, yang lagi nyapu, ngepel, semangat. Walaupun kita masih menjalankan peran sebagai inem, insya Allah nanti pulang kita jadi lopan. Masya Allah, buka apa cuy? Kalian udah punya cita-cita nggak pengen buka apa di Indonesia? Saya pengen buka restoran hotpot Kak Sam. Amin. Kak Sam, saya pengen beli sawah. Tetangga saya jual sawah murah. Amin ya Allah. Hajat-hajat kalian ayo cuy, kita doakan kepada Allah ya, semustahil-mustahilnya insya Allah kapanpun itu diijabah. Amin ya robbal alamin. Sekarang daftar haji aja ya, daftarin orang tua ya. Nanam saham di bank, misalkan bank BSI ya, 25 juta misalkan, dapatnya antriannya 2032. Nggak apa-apa, mumpung emak kita masih muda ya kan, saat umur 20 39 bisa naik haji ya. Jadi jangan sayang untuk menaik hajikan orang tua, mengumrohkan orang tua ya cuy ya. Kapan lagi duit bisa dicari, mumpung kalian masih muda ya. Orang tua kesempatan haji, wah wis itu luar biasa. Good. Semangat cuy. Yang lagi bangun rumah, semoga Allah bereskan. Amin ya robbal alamin. Yang punya banyak hutang juga semoga Allah lunaskan. Amin. Bentar cuy, aduh ini si bulu-bulunya ini jatuh lagi. Oke cuy, kita bahas apa? Kita bahas tentang berita yang di luar sana. Ini kejadiannya sebenarnya malam minggu kemarin ya. Cuma ini apa sih, kenapa Kak Yatisam itu bisa bahas? Karena banyak ibu muda yang di luar sana yang baru melahirkan. Apalagi kalian jaga majikan yang dari hamil ya cuy ya. Ini kalian mengalami nggak sih pasca melahirkan, majikan kalian itu uring-uringan, suka marah ya kan? Apa ini yang disebut baby blues apa cuy? Apa depresi gitu kan? Nah ini sampai tsunami-nya ya cuy ya, dirogok itu kepalanya. Waduh, meninggoy cuy. Kok bisa, umurnya masih muda lagi. Suaminya itu punya pekerjaan kayak cingfu kayak gitu ya cuy ya. Umurnya 30 tahun ini suaminya, masih muda berondong ya. Istrinya umur 32. Orang Hongkong semua ya cuy ya. Dia baru punya anak. Anaknya perempuan. Atau karena si istrinya pengen punya anak laki-laki ya, lahirnya perempuan gitu. Perempuan juga cantik dari lahir ya kan? Iya, tapi kenapa ya orang Hongkong tuh kalau punya anak laki-laki tuh kayaknya di the bestin gitu kan, daripada anak perempuan gitu. Kenapa cuy? Kenapa? Jangan-jangan karena sudut pandang perempuan yang di jalanan itu, yang hai Pak Man kayak saya itu mengadi-adi. Oke, ayo kita bahas. Ini kejadiannya di Zunwan Oh ya cuy ya. Ini tetangga kalian bukan. Ini kejadiannya di Flat Lohas Park ya, Zunwan Oh. Jadi ada pasangan muda, ini istrinya umur 32 dan suaminya umur 30 tahun. Nah, istrinya ini merogok ya, atau melukai leher si suaminya ini menggunakan pisau buah dengan panjang 30 cm. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Ini lagi hasil visum ya, nanti hasil visum bisa membuktikan kenapa sih istrinya itu melakukan seperti itu. Nah, di tanggal 29 malam minggu jam setengah 12 malam, ini polisi mendapatkan telepon kring. Katanya ada yang melaporkan bahwa terjadi pembunuhan di Lohas Park Zunwan Oh ini. Si istrinya ini menghubungi mertuanya cuy. Di jam itu habis melakukan menyeset ini leher si tsunami-nya. Si istrinya ini nelpon bapak mertuanya. Pak, saya habis begitu membunuh suami saya. Nah, jadi suaminya pada waktu itu tidur di sofa cuy. Tidur di sofa dan istrinya ini membekap ya sampai nggak punya tenaga, terus merogok ini leher sampai mengeluarkan darah banyak. Wah, mertuanya yang ditelepon sama istrinya ini panik cuy. Langsung menghubungi polisi. Coba kamu cek itu flat itu, dan ternyata bener aja. Saat polisi itu datang, untung nggak anaknya ya yang dibunuh ya. Ini suaminya aja. Kok suaminya itu ngerasa ada pisau yang nyayat gitu kan lehernya? Kenapa suaminya itu nggak langsung bangun gitu aja ya? Kan orang kan kalau kerasa ya, kita aja dibeset aja perih ya, kan bisa langsung bangun kan? Tinggal ditendang aja itu istrinya ya. Kok bisa gitu sampai nggak sadar diri? Apakah dia itu dikasih minum dulu malamnya jadi dia nggak sadar ya, atau dia kasih obat tidur sampai lemas gitu kan, bisa jadi ya. Ini masih dalam investigasi polisi. Nah, saat polisi itu datang ke flatnya cuy, ternyata istrinya itu lagi mencoba, dia juga mau melukai dirinya sendiri di kamarnya. Waduh, jadi ini kasus pembunuhan dan bunuh diri. Pas nyampe di kamarnya, ini istrinya lagi ngejemput cuy, umur 32 tahun, adiknya kayak Yatisam ya, kayak sama udah tua. Apalagi saya kayak
udah kepala 4 tapi nggak apa-apa, kita adalah generasi menolak tua dengan cara bekerja keras ya kan ya. Pas nyampe kamar, wah ternyata mau melukai dirinya sendiri. Wah ya udah, langsung saat polisi masuk, ini kan ngelihat tsunaminya itu di sofa udah banyak darah ya, langsung dibawa ke rumah sakit Sunwon Oh cuy. Dan di jam setengah 1 malam, dari pelaporan jam setengah 12 ya ke jam setengah 1, ini kan jaraknya 1 jam ya, itu dinyatakan sudah tidak bernapas alias meninggoy tsunaminya. Aduh sayang banget ya, Kaisa masih muda, padahal kalau kayak gitu hidup sejahtera aja. Kan tsunaminya itu kan kerjanya udah enak ya, ibaratnya di Xingfu ya. Yo namanya juga sakit, gimana sih kamu tuh cuy, ya kan? Kan gak ada yang mau gitu kan. Jadi umurnya 32 tahun ya cuy ya. Ini jadi istrinya ini diduga awal ini polisi itu mengidentifikasi bahwa dia menghadapi depresi. Karena dalam 1 tahun ini katanya istrinya itu sudah tidak bekerja. Ya iyalah kan hamil ya. Ini baby blues nggak sih? Kaisam tuh jadi ingat ya, teman Kaisam yang pekerja migran Hong Kong, dia itu juga menjaga anak dari belum lahir. Terus emaknya itu kayaknya ngelihat anaknya tuh nggak suka banget cuy, bahkan pernah sampai hampir melukai si anaknya ini. Makanya sekarang anaknya tuh udah gede, sekarang 11 tahun. Jadi malah dekatnya sama si cecenya ini. Kenapa ya? Apa faktornya dia ini pengen punya anak laki-laki atau gimana gitu kan ya. Nah sekarang itu pekerja migrannya tuh teman Kaisam itu sekarang udah mau pensiun cuy di rumah itu. Anaknya sampai Cece, nanti kalau Cece pulang siapa yang nyayangin saya katanya. Ya sedih ya kalau kayak gitu ya. Itulah cuy ya, tapi ya kita harus profesional. Kita di sini kan orang lain ya, walaupun kita berat sama anaknya ya, tapi perasaan kita dengan majikan itu hanya sebatas kontrak kerja gitu kan. Jadi kalian tuh jangan baper-baper ya di luar sana, apalagi masih dihubungi mantan majikan itu senengnya nauzubillah gitu kan. Terus apa namanya diajak makan majikan itu kayaknya berbunga-bunga gitu kan. Nggak usah lebay seperti itu ya, kita profesional kerja. Apalagi kita di rumah majikan yang sekarang, hargai perasaannya. Seburuk-buruknya majikan kita yang sekarang ini adalah orang yang memberikan lapangan kerja untuk kita ya. Jadi solusinya gimana? Kasih delete aja, wis blok aja majikan lama ya. Udah cukup hanya sebatas kontrak kerja ya kan. Saling mendoakan itu tidak harus berkomunikasi kok, daripada nanti perasaan kitanya yang dipermainkan. Ibaratnya iba diminta lagi kembali, nanti kita malah melukai Cece yang ada di sana ya. Oke, profesional kerja aja, sepakat? Oke, jadi begitu ya cuy ya, apa namanya kisah pembunuhan yang ada di Sunwon Oh itu, pasangan muda. Nah ini pembelajarannya apa Kaisa? Pembelajaran untuk kalian yang mungkin jaga anak, majikan perempuannya ini mengalami baby blues atau marah-marah kayak gini, depresi kayak gini. Jadi kalian harus kuat mental. Jangan hanya karena mereka marah-marah sama kalian, mereka itu nggak suka sama kalian. No cuy, ini adalah problem majikan kalian sendiri. Dia itu mengalami masa sulit pasca melahirkan sendiri. Jadi kalian itu jangan baper kalau dimarahin. Kalian harus sadar, oh iya mungkin itu efek yang kayak Zam ceritain. Oke, kita alihkan. Jadi jangan sakit hati yang wah udahlah saya keluar aja dari sini daripada saya dimarah-marahin setiap hari cuy. Majikan kamu dalam masa sulit, kita harus sadar nih, oh gimana caranya kita membantu dia untuk lepas dari masa sulitnya itu. Itu yang disebut kita profesional kerja sebagai asisten rumah tangga ya. Kayak Sam sih nggak ngerasain aja, nggak satu rumah. Kita loh yang di apa namanya yang dimarah-marahin. Pagi hari disuruh, Cece saya mau pakai kaos kaki warna putih, udah disiapin warna putih. Kenapa kamu bawa apa namanya kaos kaki warna putih? Saya mintanya abu-abu. Ya kan? Ada nggak sih majikan kalian kayak gitu? Kan menyebalkan ya cuy ya. Ya tapi kita harus sadar, oh oke, majikan saya sinting ini. Oke, kita ganti warna abu-abu. Nggak ada salahnya kita berkorban untuk membantu majikan kita untuk melewati masa sulit seperti ini. 2 tahun itu cepat. Insya Allah keridoan kamu, niat baik kamu, Allah ijabah di majikan berikutnya. Insya Allah sayang kamu lahir batin. Ya. Jadi jangan pernah mengajarkan kita untuk sekali gagal kita menyerah, sekali gagal kita menyerah. Mau sampai kapan gitu, ya kan? Udah, apa namanya bertahan aja kayak dulu Kaisam tuh ya. Cuci mobil tuh setiap ngelap mobil tuh Kaisam tuh selalu berdoa, ya Allah semoga saya di Indonesia bisa beli mobil kayak gini, ya kan? Walaupun mobilnya nggak seperti yang kayak majikan, setidaknya punya roda 4 ya. Pengennya kan kayak gitu ya. Iya. Jadi setiap kezoliman yang majikan lakukan ke kita itu adalah jalan kamu untuk membuka rezeki ya. Oke, semangat ya. Iya.
Mungkin itu sharing Kaisam hari ini dengan kalian, gibah-gibah, semoga bermanfaat ya. Semoga menjadikan kalian lebih semangat lagi kerja walaupun di ujian kalian dihadapi majikan yang mengalami depresi. Is okay. Dia bekerja keras untuk menggaji kita. Kita yang merasa digaji, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk majikan kita. Sepakat? Oke deh, semoga aja kita gajinya naik 6.016. Sampai ya robbal alamin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.